Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita kembali Bapak Ibu sekalian, para guru BK, para penanggung jawab PKPR dan UKS, dan anak-anakku sekalian, konselor sebaya. Kita lanjut pembahasan kita yang terakhir, yaitu masalah heads ini. Nah, kita akan bicara tentang depresi atau suicide, ya. Ini merupakan hal yang sangat prioritas kita kaji, bahwa ini dimana rekan-rekan sebaya jangan melakukan hal-hal yang tidak lazim, ya, tidak lazim. Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi perhatian kita di sekolah. Sebagai guru BK harus tahu bagaimana caranya melihat pribadi anak, ya, atau siswa atau remaja putri, remaja putra, di mana Bapak Ibu sebagai guru BK harus bisa coupling anaknya, ya. Tapi couplingan ini bukan untuk melakukan sesuatu, tapi kita bisa mengetahui anak-anak mana yang berpotensi terhadap hal-hal yang negatif, ya, sehingga bisa nanti mereka depresi, bahkan sampai bunuh diri. Ini sudah sering terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Maka dari itu, ini merupakan hal yang sangat penting bagaimana kita memanage remaja atau siswa-siswi kita, ya. Karena yang selalu berhadapan dengan siswa adalah Bapak Ibu sekalian. Kalau petugas PKPR Puskesmas, dia jauh di puskesmas, ya, sehingga tidak melihat langsung apa yang terjadi di putra-putri Bapak Ibu. Anak-anakku konselor sebaya, ini merupakan pintu utama bagi program ini, di mana anak-anakku sekalian melihat keadaan teman-teman sebayanya, ya, harus jeli melihat teman sebayanya, ya. Dan ini mungkin teman sebaya tidak datang, bisa tidak, ya. Tapi kita harus bisa melihat perbedaan dari keseharian yang dilakukan oleh teman-teman sebaya. Salah satu contoh begini, kita lihat biasanya dia ceria, dia sering ketawa, dia sering tersenyum, bawaannya bahagia. Oh, ternyata tiba-tiba dia sering sendiri, sering melamun, ya, sering mengucilkan diri, ya, dan bahkan prestasinya dari baik menjadi jelek. Ini harus menjadi perhatian bagi anak-anakku konselor sebaya bersama guru BK, ya. Nah, ini cepat dilakukan pendekatan. Kenapa rekan sebaya kita yang sudah awalnya bahagia, awalnya dia ceria dan sebagainya, tiba-tiba murung, ya, tiba-tiba mengucilkan diri dan lain sebagainya, itu kita harus perhatikan dengan baik, ya. Nah, terkadang di saat remaja itu bersedih atau ada masalah yang dia tidak bisa selesaikan sendiri, tetapi dia juga nggak tahu kemana tempat dia berbicara atau berkonsultasi, ya, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dia memutuskan masalahnya dengan cara-cara yang tidak tepat, ya. Salah satu contoh begini, ada seorang siswi, dia masuk ke salah satu SMA favorit di Provinsi Bengkulu, atau di Kota Bengkulu, atau di Kota Curug, atau di mana saja, ya.
Nah, awalnya dia menjadi siswa yang begitu periang dan sebagainya, senang belajar, dia berprestasi. Ternyata di tahun kedua atau di kelas 11 dia menjadi anak yang pemurung, ya. Dia sering mengucilkan diri dan lain sebagainya. Ternyata ini tidak menjadi perhatian kita bersama di pihak sekolah, di pihak BK, konselor sebaya, ya. Dan dia juga tidak terjaring oleh pemeriksaan berkala, ya. Mungkin terjadinya adalah tidak bertepatan. Oh, ternyata seminggu 2 minggu terjadi, kita mendapat kabar bahwa dia sudah minum racun atau gantung diri atau sudah depresi atau sudah meninggal. Nah, kenapa? Karena dia tidak dapat tempat untuk mencurhatkan masalahnya. Nah, berbeda kalau konselor sebaya atau guru BK ini tahu masalah dari awal. Oh, ternyata setelah dia masuk ke kelas 11, kemudian dia kenal dengan seorang teman laki-laki, bisa jadi di sekolah atau di luar, kemudian terjadilah hubungan seksual, dia hamil. Dia tidak bisa bicara dengan siapa. Dia bicara dengan orang tua pasti kena marah. Dia bicara dengan guru pasti kena marah. Jadi tidak ada, sehingga apa? Sehingga dia memutuskan untuk gantung diri, misalnya seperti itu. Ya? Nah, tapi kalau kita bisa bicara, dia bisa ada tempat untuk curhat, diselesaikan masalahnya, sehingga dia tidak membuat keputusan yang tidak pada tempatnya. Ya, nah itu kira-kira kenapa suicide ini sangat-sangat perlu kita benahi dan kita cari informasi. Lihatlah anak-anak kita yang ada di sekolah. Itu saja kira-kira, ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Dan jika ada yang mau komentar, silakan komentar di kolom YouTube dan kita akan bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.